Gimana caranya bikin usaha bareng pasangan. Yes, tamu kita ada 2 hari ini. Tamu kita ada 2 kali So ini. excited. Perkenalkan ada Carl and Heidi. Jadi kalau gimana caranya hari ini kita mau bahas tentang apa sih, karena mereka kan pasangan ya. Yeah. Terus udah gitu mereka, aku tuh selalu amazed loh sama mereka berdua ini. Iya beneran, mereka tuh creativepreneur. Ya nggak sih? Bener. Nah, Karena entrepreneur tapi bidangnya kreatif. iya benar, mereka ini bikin usaha bareng. Nah kita mau belajar, dan mungkin kayak teman-teman di luar sana tuh pengen juga kan pikir kayak aku mau usaha, mau pasangan. Ternyata mungkin ya kayak kamu sama aku, kita kan usaha ini ya, kita berusaha, jangan gitu. Ternyata tidak segampang itu gitu. Tapi kita ngeliat Heidi sama Carl nih keren banget semuanya. Kayak banyak pressure, iya benar. No pressure, but langsung gitu. Tapi karena kan mereka banyak banget kan ininya ya. Kita pernah datang ke acara mereka, ke acara lucu-lucuan. Terus juga ada Korean kaki 5. Mereka ini semacam duta Bintaro. Kalau Heidi selalu gue gituin. baru Bintaro loh. Hai Heidi, hai Carl. Boleh. Jadi kalau kalian sendiri itu apa sih mulainya gitu? Mulai apa ya, berusaha bersamanya gitu kan? Mungkin boleh ceritain dulu kayak sebelum akhirnya mulai usaha ini, dari background kalian berdua tuh apa dan why gitu akhirnya milih buat usaha bareng gini gitu. Oke. Dari Suami. kamu dulu. Dari suami. Karena kamu yang serius. Oke. Oke kan suaranya. Iya. Jadi kalau gue, atau tadi pertanyaannya kan memang dulunya apa ya kerjaannya. Nah memang kalau background gue tuh memang lebih di development business. Oke. Tapi lebih ke commercial property. Oke. Commercial property, oke. Jadi gue itu kerjaannya adalah buat konsep besarnya, gampang itu kayak mall. Oke. Tapi kan kalau mall itu mungkin scale-nya udah masif ya. Nah kan sekarang banyak tempat-tempat atau beberapa pemilik lahan itu mungkin lahannya terbatas, nggak sebesar harus bikin mall. Nah mereka ini kan sekarang mengembangkan banyak usaha yang disebut kayak neighborhood mall atau jadi tempat-tempat yang sebenarnya nantinya tuh banyak retail di dalamnya, baik F&B, tempat makan, ataupun kayak compound gitu. Kayak compound. Oke. Cuman kan kalau yang terjadi sekarang, kayak semua orang mau jadi kayak tren bikin compound gitu. Nah, kerjaan gue justru yang membuat konsepnya, dari sisi konsep kreatifnya sampai ke konsep bisnisnya. Including apa? Placement apanya, desainnya gitu juga. Betul. Jadi biasanya nanti kita ada penunjukan, ada kayak arsiteknya siapa nih ya yang bisa, and then untuk desain, and then yang build siapa. Iya. Kayaknya aku udah menemukan. Kayak tadi Heidi bilang kan, ini serius-serius kalian ya. Konsepnya. Jadi konsepnya dari situ kan. Iya, kayaknya tadi gitu aku sempat bilang lucu-lucuan gitu. Mungkin pendengar ada yang belum familiar gitu kan. Lucu-lucuan itu kan kayak event yang Heidi bikin dan Carl bikin, second hand Weekend market. Second hand weekend market. Jadi kita kan salah satu ini ya, langganan datang. Betul sekali. Database kita. BTW baju yang aku pakai ini dari Heidi Thrift Line. Sama semua hari ini. Semua ya? Itu bukan. Nah, itu kan. Aduh ya ada aku nih. Kamu kemarin kan belanja juga, Holmes. Iya ada kemeja. Oh iya, ada kemeja. Oke. Nah itu kan kalau dari Carl ya. Nah kalau dari Heidi sendiri apa nih backgroundnya sebelumnya? Kalau backgroundnya aku sendiri sih memang dari dulu udah di fashion, itu memang kerja di majalah awalnya, terus apa? Wait, ini kalau anak millennials pasti tahu lo, Blogspot lo. Hampir tadinya, terlupakan. Terlupakan ya? Sebenarnya itu awalnya sih. Jadi itu dulu gue pernah bikin fashion blog ya, istilahnya. Semoga masih ada yang bisa relate dengan istilah itu. Nah, itu awalnya emang pas zaman kuliah. Tapi ternyata memang dari situ tuh gue udah menemukan kayak ketertarikan gue di fashion. Lucunya tuh sebenarnya bikin gue tertarik di fashion tuh waktu itu penemuan gue, kalau pernah dengar Gede Bage. Iya. Pernah banget. Pasar Gede Bage ya kan. Zaman kuliah hits banget. Iya. Karena gue kuliah di Bandung. Pas kita kesana buat belanja. Bener-bener iya. Jadi pas awalnya tuh kayak aduh apa ya ini kayak flea markets kan gitu, tuh bakal nemu apa gitu, tapi kayak
ya udah cobain aja dulu, diajakin temen udah deh lo cobain aja dulu, terus dari situ kayak wah gila ternyata seru banget ya. Iya, bener-bener merasakan belanja di pasar tapi nggak pasaran. Iya. Tuh, jadi dari situ tuh gue kayak wah seru nih, ternyata fashion itu ada another perspektif juga ya si second hand ini. Nah jadi tapi dari situ kayak namanya abis lulus kuliah kan, oh ya gue mau kerja, ya udah kita harus belajar dulu kan dari kerja di perusahaan orang. Jadi udah dari situ gue yang paling menurut gue paling apa ya, paling dekat dengan fashion majalah waktu itu. Jadi ya udah dari situ gue karir gue mulainya banyak dari majalah. Tapi dari majalah pun juga belajar apa ya, dulu belajar side job. Side job ke styling. Lebih dari situ sih, akhirnya dari yang side job gitu akhirnya cobain freelance stylist sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau backgroundnya benar-benar fokus di fashion sih. Iya. Gitu. Ini tuh sebenarnya Heidi tuh salah satu, ini gue bukan muji lo asal karena lo di sini ya, tapi sungguhan dia kan salah satu pioneer blog di Indonesia, di Jakarta. Terus udah gitu thrifting, ya kan sekarang anak-anak pada, anak-anak, oh my god tua banget gue. Siap Mbak. Oh my god. Sorry, adik-adik lebih tua. Iya kan, udah thrifting kan. Iya, kalau kita kan dulu kayak Gede Bage, terus Pasar Senen. Iya. Tapi emang sih tahun 2010 sampai 2012an tuh blogger tuh lagi ini banget, lagi naik banget ya. Betul, emang betul, itu jadi sebelum ada TikTok, sebelum ada apa, semua pakainya blogspot gitu. Iya benar. Nah ini kan berarti kalau Heidi sama Carl kan emang beda ya. Maksudnya satu lebih kayak bidang kreatif gitu kan, apa fashion. Kalau Carl lebih ke bisnisnya. Nah ini kenapa sih kalian akhirnya memutuskan untuk memulai usaha bersama gitu loh, sebagai pasangan suami istri? Lucu-lucu. Yang kita tahu aja lucu-lucuan. Terus ada Korean kaki lima atau apa bilangnya kakak lima. Katanya ada lagi sebenarnya. Apakah gitu ataukah sebelumnya atau ada yang kita belum tahu? Silakan. Kalau ditanya kenapa aja sih, ya kan memang jawaban gampangnya sih sebenarnya nggak direncanain. Nggak apa ya, cuman kita akhirnya ngelihat bahwa apa yang udah kita kerjain sebelumnya, baik pekerjaan aku atau pekerjaan Heidi tuh akhirnya menemukan satu model yang kayaknya nih kita selalu jadi kita mencoba untuk start dari apa yang kita bisa aja. Nah, Heidi suka fashion, terus memang suka second hand goods gitu. Nah, dari gue kan memang bisa juga sebenarnya nama lucu-lucuan tuh it's literally lucu-lucuan aja. Jadi nggak ada, bukan sebuah bisnis yang kayak nanti mau kita gini, enggak, emang udah lucuan aja gitu. Lucu dan cuan. Iya, gue inget banget deh. Aku ibu lucunya, dia bapak cuan. Nah jadi kalau ditanya why-nya tuh memang lebih ke arah kita berdua sadar kayaknya kita mau buat sesuatu yang bisa punya impact lebih besar dari apa yang kita bisa sendiri gitu. And then walaupun challenge-nya ini udah masuk ke challenge. Cuman intinya startnya itu kita nggak ada yang kayak harus planning yang atau apa, dan nggak, tapi harus jujur. Iya, itu sih. Mungkin highlight-nya itu adalah jujur sama diri sendiri sih. Oke. Nice. Jadi apa yang kita bisa, dan jujur itu tuh kayak lebih ke bener-bener self Jadi bener-bener nggak mau buat sesuatu karena gue ngeliat nih, gue ngeliat sesuatu karena mau ikut ini nih. To be inspired nggak apa-apa gitu. Cuman kalau jangan sampai kita malah nggak bisa jujur sama diri sendiri dan akhirnya ngebuat sesuatu yang di dalam tuh nggak enjoy juga kan. Iya, karena ikutin aja. Oke. Dan biasanya nggak sustain kalau kita cuma ikut-ikutan dan nggak fun, nggak seneng ngerjainnya, jadinya. Karena kan jadi yang selalu jadi acuan kita kan nunggu orang kan. Betul. Karena kan nunggu, misalnya kita ngikut yang A, ya udah ntar lihat aja si A ini mau ngapain lagi. Instead of dari bisnis. Instead of lucu-lucuan itu akhirnya menjadi bisnis tuh memang itu ada another process. Cuma to start tadi ya paling awal kalau dari gue sih benar-benar jujur dari apa yang kita punya, and then buat aja. Oke. Tadi apa? Enggak, kamu. Iya, soalnya sempat dibahas tadi Carl sebagai bapak cuan dan Heidi sebagai ibu lucu gitu. Ini kan maksudnya berarti ada role yang dibagi antara mereka berdua gitu.
boleh mungkin di ini nggak sih dijelasin, dielaborasi. Iya. Pembagian peran itu gimana sih di kalian berdua? Oke, coba ya. Jadi kalau pembagian perannya sendiri sebenarnya berangkat dari kayak Carl bilang, jujur sama diri sendiri, jujur dari apa yang kita bisa, apa yang kita suka gitu kan. Nah jadi sebenarnya emang langsung dibaginya kayak gitu, kayak mungkin aku istilahnya ibu lucunya karena memang mungkin aku yang turunan kreatifnya dan yang salah satunya yang mengkurasi kayak tenannya seperti apa. Tapi sebenarnya dari situ tuh berangkat dari Bapak Cuan yang punya strateginya gitu, terus pemikirannya apa sih, ide-idenya itu seperti apa ya, itu balik lagi kayak dia kan business development-nya lah gitu. Nah di situ sih pembagiannya untuk kayak gimana kita akan apa ya, bagi tugasnya gitu. Terus ya kurang lebih kayak gitu deh. Oke. Nah kan kalau bagi tugas ya apa ya, kan satu sisi kreatifnya, yang satu bagian bisnisnya. Apakah ini juga relate sama si Korean kaki lima kah atau gimana? Nah, juga gitu. Kalau Korean kaki lima lebih. Oke. Jadi kita tuh kan kita lumayan kerja juga sebelum terjun juga tuh udah belasan tahun berarti ya. Maksudnya sebelum akhirnya kita memutuskan, atau nggak memutuskan juga sih, tapi kayak oke nih serius untuk berbisnis. Pasti ada banyak pengalaman pekerjaan yang udah kita lewatin, dan kita pun benar-benar sebenarnya punya nilai yang kita mau ini bersama, bahwa to start a business kayaknya ada pentingnya kalau lo pernah bekerja sama orang. Karena itu banyak sih ya variabel ini, selain dari, karena kan biasanya orang mau bisnis langsung mikir oh ya udah, ada yang bilang gue nggak mau kerja sama orang gitu, atau iya benar-benar. Cuman buat kita buat kita tuh ada pentingnya. Kenapa? Karena kita belajar untuk punya mentalitas untuk bisa tahu role. Oke. Jadi misalnya gue memang tugasnya ini, ya udah gue akan buat ini yang terbaik misalnya. And then belajar untuk bisa ada atasan kan. Atasan itu kan berarti ada accountability, ada pertanggungjawaban untuk apa yang kita kerjain. Jadi sorry ya kalau cuman kita suka, kita mau belajar. Kita belajar banyak. Buat kita kenapa itu penting? Supaya mentalnya kebentuk. Dan ketika kayak tadi pertanyaannya bagi tugas, akhirnya kita sadar tanpa mengganggu. Dan misalnya kayak suami istri ada kecenderungan misalnya, oh harusnya ikut suami dong, atau istri. Ketika udah masuk ke bisnis sih kita nggak bawa itu ya. Kita lebih karena kita treatnya as ini pekerjaan. Dan sama kalau role yang memang Heidi lead, ya apa yang dia coba sampaikan atau request ya aku coba submit. Oke. Bukan kayak sesuai role-nya. Menurut gue nggak gitu. Ya enggak, ini kan role-nya Heidi. Dan kita tahu boundaries-nya, tahu area dia. Sama misalnya role bisnis. Nah kenapa disebutnya Bapak Cuan? Jadi kayak Heidi maunya lucu yang seperti gimana. Tapi kan balik lagi nih. Kalau ini ada hitungannya nih. Pas masuk ke sini pasti ada perbedaan pendapat, tapi kita bilang, nah if you wanna treat it as a business tuh kayak gini. Nggak bisa lucu-lucu doang. Makanya memang betul ya judulnya ya. Oke. Baik. Nah, jadi maksudnya buat kita salah satu value yang itu memang kita belajar banget sih dari pernah bekerja tuh sangat membantu kita dalam menjalankan bisnis sebenarnya. Dan itu pun sama ke tim. Kita treat tim juga, gimana kita bisa karena buat kita kan juga bukan sekedar bisnisnya jadi punya nilainya nggak sekedar hanya jualan gitu, tapi punya intangible yang sebenarnya punya impact dan lain-lain. Iya. Sebenarnya menambahin dikit, kita salah satu yang kita pengen dari menjalin bisnis bareng ini, kita bisa add value sih ke others gitu. Kamu add value loh ke aku, beneran loh. Kita sesama add value juga. Karena tadi udah sedikit menyinggung masalah konflik atau bukan problem tadi kan ada boundaries gitu. Challenge, ada boundaries yang harus di-set. Kita pernah mikir kalau role itu apakah masing-masing tuh harus mempertahankan apa istilahnya idealisnya gitu ya, misalnya kayak role misalnya kalau kita berdua ya, role kamu bikin skrip, role aku ngedit gitu misalnya gitu. Terus gimana sih maksudnya kalau kita sih sering nge-treatnya
yaudah jangan di ini ya, jangan diintervensi terlalu jauh kayak gitu-gitu. Tapi maksudnya gimana ketika tadi udah sempat dijelasin dikit sih, kayak misalnya bisnis ya dikasih argumen ya bisnis itu nggak boleh kayak gitu. Gak bisa seluas itu mungkin kan ya, ada perhitungannya gitu. Tapi maksudnya ada nggak sih kalau yang kurang apa ya, ke challenge yang rasanya tuh specific case-nya, kalau kayak gini tuh harus di problem solving kayak gini gitu-gitu. Mungkin kalau pas bikin usaha bareng pasangan gitu, gimana gitu? Yang paling sering terjadi sih sebenarnya balik lagi ke, makanya tadi kan dimulai dengan pertanyaan why kan. Nah why-nya ini harus tetap kita carry gitu sampai jadi why-nya berarti kan why ini lebih mengarah ke waktu kita start. Reason-nya gitu kan, visi kenapa misi. visi misinya. Dan dari situ kita, karena bisnis itu tuh sebenarnya salah satu keseruannya adalah sebenarnya kita nggak akan pernah tahu scale-nya mau sampai kayak gimana. Oke. Jadi gini, kalau biasanya dan selama ini kita set adalah bisnis itu kita harus selalu punya buffer untuk nggak bisa kita patok nanti gue mau begini. At least dari pengalaman kita tuh sebenarnya enggak. Jadi banyak potensi kok. Tapi why-nya itu harus tetap dibawa dari awal, and then setiap kali kita lihat ada peluang untuk scale up, kita harus pertanyakan balik. Ini sesuai nggak sama apa yang sebenarnya kita memang mau ngarah ke sana atau enggak? Iya. Hal kayak gitu yang sebenarnya akhirnya kita lempar bareng. Mau jadi kayak gitu. Kalau enggak, ya udah nggak usah. Iya. Makanya itu disebutnya pivot kan. Pivot kan ada satu kaki yang tetap berdiri, satu kaki berjalan. Betul. Jadi visi misi dan value tetap itu harus di-anchor gitu. Di-anchor, yes. Tapi tadi Heidi nambahin mengenai value. Tetap kita harus ada add share value yang mau kita lakukan. Kalau di lucu-lucuan sendiri, apa sih value yang mau di-share kita? Mungkin kalau di lucu-lucuan sendiri sebenarnya setelah dijalani kan sebenarnya awalnya itu emang aku bikin sesuai nama banget kan, lucu-lucuan aja gitu, karena aku emang passionate sama second hand. Terus emang awalnya kan karena buka si Heidi's Thrifted Finds ini, terus kayak beberapa kali juga ikut-ikutan market, dan emang sebenarnya itu sekalian R&D gitu. Jadi kayak aku mencoba ngeliat kayak apa sih yang tenan suka, apa yang tenan gak suka gitu. Iya benar. Terus dari situ kayak coba kali ya gue bikin, itu bener-bener lucu-lucuan aja banget deh. Sampai akhirnya ya thank God kayak responnya oke. Terus aku mulai ngeliat ini ya kayak journey-nya juga ya, pasti ada proses dan progresnya juga. Akhirnya di situ kita lihat salah satu value-nya yang di lucu-lucuan tuh mungkin bisa dibilang kita inclusivity itu ya. Jadi datangnya dari mana, karena kita sama-sama believe setiap orang pasti punya pre-love items-nya yang pasti juga pertama bisa share story ke orang lain. Terus juga bisa, siapa tahu kan sering dibilang kan pre-love-nya di orang lain bisa jadi treasure di lemari orang lain kan gitu. Nah makanya sebenarnya kalau dilihat di lucu-lucuan sendiri, kita juga nggak semua bisa join, tapi tentunya ada kurasinya, ada TNC-nya gitu. Jadi nggak harus terpatok harus boleh nggak sih gue mention harus ada influencer gitu? Open to everyone. Iya. Gitu. Nggak spesifik. Karena influencer dia boleh ikutan gitu. Tapi pokoknya emang semua gitu kan. Kalau semua bisa ikutan ya, itu karena berangkatnya dari kayak semua pasti punya pre-love items yang bisa itu saling add value ke customer selanjutnya, kayak gitu sih. Somebody's pre-loved is somebody's treasure. Bagus sih. Itu tertulis di situ ya. Itu quote. Somebody's pre-loved is somebody's treasure. Bagus. Kalau gue boleh add sedikit. Jadi sebenarnya lucu-lucuan itu punya 2 roadmap-nya. Yang akhirnya kita sadarnya di tengah memang. Kayak yang dibilang, karena startnya kan memang mau lucu-lucuan aja. Tapi waktu di tengah ada pivot tadi yang akhirnya kita buat roadmap yang berbeda. Dari sisi bisnis akan seperti apa, dan dari sisi value lucu-lucuannya mau kayak gimana. Nah itu tuh yang akhirnya kerjasama kita itu jadi makin kuat sebenarnya. Karena Heidi pun akhirnya mulai melihat bahwa ternyata yang dia kerjain atau yang dia beli sebelumnya tuh nggak hanya berhenti di lucu ya. Iya. Tapi akhirnya ada peluang untuk cuan. Yes. Ini tuh selucu dan secuan itu sampai akhirnya di akhir tahun 2024 mereka kerja sama itu second hand
second hand car. Startup jadi marketplace buat used car. Bermula dari fashion loh. Gue sampai masih kalau itu amazed kayak, hah? Ini beneran dia jual mobil second hand? Waduh, seru banget. Sampai sejauh itu ya bisa bekerja samanya gitu kan. Nah, kan kalau kayak inget, wah gila udah kerja sama barengan second hand cars itu. Nah, sebelumnya apakah kalian pernah nggak sih ada mungkin usaha sebelumnya gitu loh, sebelum lucu-lucuan atau kakak lima gitu loh, yang ya berarti kalau nggak bersuara itu mungkin ya kalau orang ya usaha mungkin ada failednya, ada mungkin tertundanya dulu. Apakah kalian juga ada seperti itu apa langsung nggak kok lucu-lucuan pertama gitu? Big time ada, udah pernah gagal ya. Itu tapi ya makanya semua itu tuh kita factor ke untuk kita ada sekarang, dan kita ngelihat bahwa memang salah satu value paling penting itu jujur. Karena bisnis tuh paling gampang untuk nggak salah pendekatan orang untuk bisnis kan ada yang me too misalnya, lagi trennya apa, dan riding wave-nya aja. Wave-nya udah kelar, udah ada yang bilang ini lagi blue ocean banget nih. Akhirnya kita ngelihatnya but itu eksternal. Dan akhirnya apa yang harusnya inside out kalau kita. Apapun yang kita mau kerjain sekarang tuh harus dari dalam keluar. Jadi nggak bisa semua yang di luar itu kita study as our benchmarking lah. Ini. Tapi pas mau kita execute, tanya balik. Ini kita being ourselves nggak? Kita nih doing ini buat apa nih? Gitu. Jadi yang tadi pertanyaan tadi sebelumnya udah pernah. Jadi dan itu sebenarnya waktu itu ke gue sih. Jadi gue ada peluang waktu itu karena gue di commercial property, dan saat itu ada kesempatan untuk membuat sebuah establishment lah. Cukup besar. Itu 2019 akhir. And then 2 weeks after ada COVID. Kayaknya pernah lihat deh waktu itu lo ngepost itu. Oke. Itu salah satunya. Itu yang saat itu. Nah, waktu itu pendekatan bisnisnya udah sangat ini ya, misalnya udah ada plan beberapa dan mau expand seperti apa. Tapi that hits, and then dari situ itu belajar keras. Keras untuk ternyata bisnis tuh ya itu nggak semua yang apa yang kita plan atau apa itu memang, dan harus selalu siap sama the worst scenario-nya. Apalagi itu kan unexpected event banget ya. Tapi menarik, maksudnya Carl bilang kalau yang ngedrive dia justru dari inside kan. Tadi kan ada yang outside, drive-nya by outside juga. Kayak ada beberapa orang emang tadi bisa me too, bisa ngandelin tren gitu. Maksudnya unik juga ya, maksudnya Carl kan background-nya bisnis. Pasti dia pengen sesuatu yang kayak ini lagi tren, lagi apa dicoba gitu ya. Tapi maksudnya yang aku nangkep, ternyata nggak nyangka drive-nya justru dari inside, dari dalam gitu. Kayak banyak apa ya, faktor orang-orang kreatif tuh yang kayak gitu menurut aku ya. Karena mereka justru nggak lihat dari ini lagi trennya gue bikin apa gitu. Terus justru kayak enggak, ini harus true tuh. Aduh, aku timer, sorry. Harus itu bukan timer pembicaraan, timer ngepost. Salah. Terus. Iya, itu sih maksudku kayak yang aku nggak nyangka, mesti kayak ternyata seorang yang dari backgroundnya Bistev kok drive-nya justru dari dalam gitu. Karena mungkin gue banyak bertukar pikiran sama orang-orang yang ternyata mereka menyebut diri mereka, atau bukan mereka menyebut, akhirnya mereka menjadi trendsetter. Jadi itu different mindset memang. Oke. Jadi bukan yang kita mau sok-sokan jadi trendsetter, enggak. Tapi memang mindsetnya adalah bukan untuk mengikuti sesuatu. Oke. Jadi memang ketika jujur, and then memang kita believe sama apa yang kita punya, ternyata jadi tren. Lu pas ngomong gini ya, pas banget sama itu poster di belakang, create the things you wish existed. Itu lu kalian banget loh, bener. Aku yang ini deh. Yang gitu. Second counts. Gue pas denger itu pas pas. Orange lagi itu. Iya benar. Soalnya emang dan akhirnya
kita lumayan ngeliat sendiri gitu. Ya kita we don't call ourselves trendsetter sih, cuman kebetulan banyak bertukar pikiran sama teman-teman yang seperti itu, yang cukup forward thinking. Dan ketika ngobrol mereka tuh, mereka bukan mimpi yang kayak wah gue akan create, enggak. Selalu berawal dari gue tuh pengen buat ini deh. Nah itu ada drive-nya itu dari dalam. Tapi tugas kita adalah untuk mendeliver produk yang memang cukup prudent. Jadi bukannya kita mau ignore tren, enggak. Semua kita factor. Difilter lah gitu. Menarik banget sih, gila. Nah ini kan udah ngomonginnya tentang keseruannya gitu ya. Terus tapi pernah nggak sih ada secara misalnya untuk kalian sebagai pasangan gitu, enak nggak enaknya sebagai, kan tadi Carl juga bilang, Heidi bilang kayak ya iya kita treat this as a business, tapi kan tidak bisa dipungkiri ya kalau di kantor kesel sama orang pulang ya nggak usah ketemu lagi. Nah ini gimana ceritanya? Ini tidurnya sebelah, kamar mandi ya ganti-ganti. Gue kan bingung ya, kadang kita juga gitu kan, harus kayak kadang-kadang berantem juga kayak skripnya belum selesai, oh ya kan aku ini, kamu sih ini ya udah deh, tapi mau gimana masuk kamar bareng. Nah kalian tuh gimana ya ngebalance-nya untuk kalau ada konflik itu gitu kan, sebagai pasangan suami istri tapi juga sebagai partner in business gitu. Aduh itu tuh emang salah satu pasti banget yang akan jadi ini ya, issue banget gitu. Even makanya tadi to this date ya. To this date. Journey kita barengan udah lama banget. Sampai aku kan di awal pas kita tadi brief tuh sempat aku mention, even aku aja tuh di awalnya sempat mikir kayak gue nggak mungkin bisa sih kerja or even berbisnis bareng dia, karena jelas sekali ya berbedanya gitu. Dan ya itu pastinya banyak kayak proses ya, apalagi kan di marriage life kita juga banyak proses. Nah, dari proses itu memang kayak aku sendiri percaya kayak selalu ada prosesnya itu serve its purpose-nya juga gitu, untuk ngajarin masing-masing aku sama dia. Yang sampai akhirnya kita sampai di titik ini, ya itu benar banget yang kayak Carl tadi bilang, memang itu akhirnya kita ketemu di titik bahwa ujung-ujungnya sebenarnya formulanya ya lo harus jujur aja. Dengan lo jujur kan sebenarnya nggak cuman turunannya tuh, outputnya tuh nggak hanya kayak nanti gue berbisnis nanti di segala area kehidupan lo kan lo akan jadi jujur gitu. Sehingga kayaknya dari situ tuh kalau misalnya kayak konflik atau kayak langsung inget lagi gitu di situ gitu ya. Kayak yang tadi why-nya lah semuanya itu. Sama mungkin tadi gue pengen nambahin, akhirnya dengan jujur itu pun juga lo akhirnya paham bahwa jadi bisa melihat emang di setiap bisnis itu tuh ada soul-nya gitu loh. Jadi kayak gue sama dia percaya kayak soul-nya itu kan selalu pasti ini ya, satu-satu kan, gak akan pernah unik gitu, gak akan pernah kayak sama gitu. Jadi ya itu sih yang jadi kayak ininya kita value atau apa tuh dibilangnya tuh, yang bikin foundation. Ya foundationnya yang bikin kita kayak, mungkin itu bisa bilang jadi kayak boundaries atau reminder kalau setiap kita kayak wah gila nih bakal konflik banget nih gue sama dia gitu, kayak pengen ributnya kan juga kita yang kasih boundaries itu kan, mau dipanjangin atau mau udah stop sampai sini aja gitu. Itu kan juga jadi kayak pembelajaran di marriage life juga ya, kayak lo tahu batasannya untuk kayak kapan untuk dibilangnya kayak ribut yang konstruktif atau iya kan. Kalau cara ngomongnya sendiri, apakah kalau gue gitu soalnya kayak Nahum aku boleh tolong nggak skrip ini gitu, aku nggak bisa deh gitu, atau gimana, atau kayak Nahum kan kayak kayaknya nggak dikerjain ya skripnya ya gitu atau gimana. Kalian ada nggak sih cara kayak ini kalau lagi ngomong gini emang as in a business partner, karena kalau Nahum suka gini, kayaknya udah mesti skrip deh, kamu ayo harus serius deh kamu ngerjainnya gitu. Apakah kalian juga ada cara komunikasi yang berbeda gitu? Jadi sebenarnya Heidi udah tahu juga, kayak gue tuh termasuk orang yang apa-apa tuh memang gue tuh nggak punya time waktu kerja. Jadi kayak dulu di zaman kerjaan yang lama aja, kalau gue bikin deck atau gue mau besok mau pitch apa tuh, kerjaan gue tuh bisa kayak dia misalnya saya ada deadline, terus tadi pulang dia bilang nggak buat ini, udah ntar aja gue mau, jadi udah tahu. Jadi gue
gue bisa tuh Netflixan dulu. Tapi gue akan nonton anime. Tapi kalau jam 2 pagi gue harus bangun, gue bangun. Dan gue beresin gitu. Nah, kalau kita berdua itu adalah dia udah tahu kalau gue bilang gue akan deliver ini, udah pasti itu. Jadi dia nggak akan mempertanyakan, ingetin ya. Walaupun berapa kali gue bilang kan udah tahu gitu. Dia remind, tapi dia udah tahu juga bahwa gue nggak mungkin ya trust gitu kan. Benar-benar. Trust itu udah kebentuk. Jadi gue nggak, dan gue juga tahu by the time itu gue nggak akan bisa ngasih excuses ke dia. Jadi misalnya dia udah bilang nih, oh ya nanti yang ini hitungannya kamu beresin yang ini ya. Nah udah. Nah gue bukan kayak oke, ntar dia lihat gue kerja, enggak. Tiba-tiba pas ini udah aku kirim. Oke. Nah gue sendiri udah melatih diri gue untuk nggak bisa ada excuse. Kalau udah bilang A gitu. Nah cuman kalau masuk ke konflik itu biasanya memang cara kita resolve itu selalu yaitu ya masing-masing membiasakan diri untuk bisa biasain jangan malu gitu, jangan gengsi, malu sama kan biasanya orang tuh atau suami biasanya ini bahkan ini gue ngomong mewakili. Aku terwakili. Iya mendadak marriage kita ya. Karena kan biasanya suami punya pride ya. Tuh. Kayak ini gue nih ya gitu. Nah itu gue cukup ini banget sih kayak belajar untuk mulai mengikis perspektif itu. Bahwa kita tuh bukan masalah equal juga, tapi kayak kalau lu udah bilang mau responsibility ini beserta wewenangnya, ya please do. Jadi jangan nanti udah ngakalin buat alasan ya kan kamu nih, ya ada alasan. Aduh ketahuan deh gue. Tapi masih terjadi juga. Cuma karena itu sering dibiasain, jadi lebih gampang tone down-nya. Iya gitu sih. Jadi konflik itu nggak kemana-mana sih. Jadi kita juga belajar untuk bisa don't bring it malah kemana-mana. Kalau kita lagi konflik ini jangan masuk tiba-tiba ke itu makanan juga lah. Iya benar. Kalau udah aku bilang handuk dijemur kan. Jadi kemana-mana itu. Ya enggak lah, walaupun sering juga. Jadi cuman itu sih, maksudnya resolve konflik itu tuh biasanya saling mulai ya itu, jadi aware sama apa yang kita udah bersedia ambil tanggung jawab dan wewenangnya, ya udah, yuk kita komit di situ. Oke. Wah gila, kita belajar loh Nahom. Kita belajar. Kita sebagai yang baru memulai juga untuk usaha pasangan suami istri kita belajar banyak sih. Berarti kalian tuh udah dari 2019 ya usaha barengnya, atau sebelumnya lagi udah pernah juga? Sebelumnya sih udah ada banyak benar-benar trial errornya banyak, makanya tadi benar-benar berproses dan berprogres. Prosesnya sih tapi nggak kelar sih. Yes, tapi setelah lucu-lucuan, terus udah gitu ada kaki 5, terus wah kayaknya mungkin ada lagi ya yang lain gitu. Masih rahasia ya? Bebas kalau mau dikasih tahu. Gitu. Masih diupayakan. Oke. Ada ya, kita intinya ada potential project, tapi karena melibatkan beberapa pihak terkait juga, jadi mungkin belum bisa kita disclose. Oke. Tapi ruang scope-nya masih di situ ya. Oke. Nah kalau untuk saran untuk teman-teman nih yang emang baru pasangan gitu mau mulai gitu. Kalau pasangan maksud gue saran yang konkret atau saran yang kayak yang pasti nomor 1 harus apakah gitu sama bikin usaha bareng pasangan. Cek market kah atau sering jalan bareng kah atau gimana gitu. Mungkin kalau aku awalnya kita aware dulu, yaitu tadi apa yang kita sama-sama bisa, sama-sama suka. Karena kan ujungnya akan ngejalaninnya bareng-bareng kan. Di situ dulu, terus dari situ tuh biasanya akan mulai juga kayak kebentuk gimana cara kerjasamanya, komunikasinya, karena kan ujungnya nanti akan bersinergi juga kan. Benar-benar. Dari situ sih awalnya kalau menurut aku ya, karena itu mungkin kayaknya proses dan progresnya kita deh. Kayak aku sama Carl bisa akhirnya bareng ini karena emang benar-benar been through a lot sampai akhirnya di titik ini gitu, ketemu dengan kayak ternyata selama ini kita emang intinya ya harus jujur. Oke. Sampai aku tuh salah satunya mention kalau kita kayak lagi deep talk gitu ke dia, kayak ngeliatin journey-nya lucu-lucuan ini tuh ya memang baru juga sih, tapi kayak aku bisa bilang sama dia ini kayaknya
bisa dibilang kayak the most honest yang keluar dari aku. Oh, that is so nice. Kalau dari bapaknya? Kalau konteks suami istri tuh kayaknya benar-benar harus benar-benar komunikasi banget ya. Ya kita juga banyak mendengarkan pengalaman yang lain juga kan, baik yang berhasil maupun yang enggak. Nah, kalau the way kita melihatnya yang enggak berhasil adalah seringkali itu dari awal interpretasi sama ekspektasi itu udah nggak ketemu. Baik dari dua-duanya. Oke. Berarti itu bikin berantem tuh biasa tuh. Iya. Jadi the way we interpret things juga ternyata beda. Iya. Nah dari situ masuk ke ekspektasi. Nah yang satu expect-nya apa, yang satu, dan masalahnya start itu selalu enak. Yeah. Tapi real business itu kan konfliknya in the middle. Asli, bener. Maintaining it gitu kan. Iya, karena Sustaining. kalau makanya balik yang tadi aku bilang, ujung tuh kan selalu, for me business ujungnya itu indefinite sih sebenarnya. Nggak tahu di mana. Karena yang penting selama kita jujur dan mau kerja keras, kerja smart sih. Iya benar-benar. Sekarang udah gitu ya. Karena kalau kerja keras tuh kayaknya lebih ke virtue ya. Kita hard worker atau enggak. Jadi we put effort in everything. Itu udah harusnya jadi virtue. Jadi apa virtue? Apa ya? Kayak udah Default. Iya default, kayak udah otomatis ada di kita gitu. Tapi kalau working smart, nah itu another level tuh untuk kita belajar. Nah seringkali tuh interpretasi sama ekspektasinya dari awal nggak deep tadi kalau. Nah dan balik lagi karena suami istri potensial konfliknya juga bisa kemana-mana. Sebenarnya. Iya. Nah, kalau udah ketemu UUD itu kan ujung-ujungnya duit. Dan kalau suami istrinya nggak kuat, karena banyak, maksudnya kita pun mendengar banyak cerita yang akhirnya pisah jalannya jadi kemana-mana juga. Iya. Bangun bisnis sama, tapi akhirnya nggak work out, tapi jadi kemana-mana. Jadi, iya benar-benar bisa. Ya buat kita itu penting sih, interpretasi dia apa, interpretasi aku apa, dan ya udah common ground-nya apa. Baru dari situ apa nih yang kita bisa expect. Nice. Kayak gitu lah. Nice. Kayaknya belajar sungguhan gue sih kayak kita percuma punya ini sarjana ilmu komunikasi yang kita punya kan, nah kita implementasikanlah kita implementasikanlah lebih lagi. Aduh, belajar banyak sih. Tapi kalau yang aku tangkap utamanya sih yang pertama harus jujur sama apa yang kita punya, jujur. Jadi itu bakal jadi value utama kita untuk ngebangun ke depannya kayak apa. Terus fondasi-fondasi tadi ada communication, tapi bikin boundaries juga antara keduanya, saling respect sama responsibility yang dikasih. Jangan ini tugas gue, itu tugas lo gitu, jangan kayak gitu ya. Itu jadi udah dasarnya value tadi, jujur dan tadi sampai lupa. Boundaries and communication, sama tadi expectation dan interpretationnya juga mesti disesuaikan. Thank you so much Carol and Heidi. Kita belajar banyak dan senang sama obrolan kita hari ini. Yes. Heidi, kayaknya lo juga ada ini ya, buku ya sekarang? Oh iya, sebenarnya nggak buku banget sih, gue langsung ini nih. Sebenarnya ya recently gue baru bikin kayak mungkin bisa bilang itu jenisnya digital product ya, gitu. E-book ya, gitu. Jadi sebenarnya ini juga kayak ya itu lagi kayak pengen harapannya bisa add value lagi buat yang baca gitu. Karena sebenarnya intinya si e-booknya ini sendiri membahas tentang gimana jualan pre-love kayak ya emang based on dari ya itu R&D dan ngejalanin sendirinya gitu. Jadi emang aku tuh bikinin ya mungkin kalau di bentukannya lebih kayak tips-tips tips-tips yang emang lebih kayak buat applicable aja gitu, dan harapannya sih ringan juga dibaca buat orang-orang yang baik yang masih pemula atau mungkin udah pernah ngejalanin tapi mungkin perlu sedikit refresh atau reminder lagi gini loh caranya. Nah itu gimana caranya jualan pre-love? Nah iya. Nanti linknya kita kasih. Nanti lucu-lucuan yuk. Oh iya. Jadi kalau mau follow kalian tuh di mana? Di Instagram. Apakah di Instagram sendiri di gitu. Apa di mana? Kita di description kita taruh. Editor kita jago banget soalnya. Di Instagram sendiri di Heidi Kalalo. Mungkin yang lebih aktif aku ya, tapi mention aja juga punya. Siapa tahu abis ini ada ngomongin
ngomongin tentang kiat-kiat lainnya, kalau dia Cristiano Ronaldo. Oke. Iya. Nah, sebelum kita menutup kan kita suka pakai ini nih, kutipan andalan ya gitu yang mau dipakai misalkan untuk sebagai reminder atau mungkin ditaruh kalau kayak kalian punya merch mungkin di kaos gitu kayak orang jalan. Nih gue banget atau apa topi atau mug apa kalian ini ya. Boleh satu-satu nih. Boleh. Masing-masing. Bagusnya dari kamu karena dari kamu turunan dia. Turunan gitu. Complete each other. Kalau gue buat aja dulu. Singkat, padat, jelas. Oke. Kalau gue lebih ke keep going no matter what. Wow, bener sih. Bener. Turunannya. Bener. Abis buat aja dulu. Buat aja dulu ya itu. Karena kan di tengah-tengah tuh kadang, aduh gue lanjut nggak nih ya, bisa nggak ya? Dan ditambah lagi dengan segala challenges yang datang. Itu kan kayak menguji lo banget kan. Benar-benar. Seneng. Thank you guys sudah share. Sudah main-main ke tempat kita. Iya. Jadi buat teman-teman kalau mau ketemu Heidi sama Carl langsung bisa di kaki 5 ya. Keluarin kaki 5 Bintaro. Beli kaki 5 Bintaro. Ini duta Bintaro kita. Oke, sip. Thank you so much. Sampai bertemu lagi di episode gimana caranya berikutnya. Thank you.